Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, shaimin shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah mudah-mudahan memberkahi kita, terus-menerus memberikan kepada kita kenikmatan demi kenikmatan. Yang terbesar adalah nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita diberikan motivasi oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan amal-amal soleh. Salah satunya adalah hari ini kita mengawali pagi dengan aktivitas-aktivitas kebaikan. Mudah-mudahan di sisa hidup kita ke depan semakin bertambah kualitas hidup kita, semakin bagus amal-amal soleh kita, dan kita menutup kehidupan kita dengan husnul khotimah. Amin ya mujibas sa'ilin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hari ke-19 ya. Berarti 10 hari lagi kira-kira, karena menurut hisab Muhammadiyah saja hasil hisabnya itu hilal itu sudah 6,4 derajat di atas ufuk. Jadi meskipun tidak ada ru'yat, itu kalau sudah di atas 3 derajat insya Allah sudah di atas kesepakatan Mabim. Ada kesepakatan menteri-menteri agama di negara-negara yang disebut Mabim, Malaysia, Indonesia, Brunei, dan Singapura, yaitu bahwa ketika di atas 3 derajat posisi hilal itu, maka sudah jatuh tanggal 1. Dan insya Allah tanggal 10 Maret itu menurut hitungan tim hisab Muhammadiyah, posisi hilal itu sudah 6,4 derajat, sehingga insya Allah ini akan serempak Idul Fitri. Kalau yang puasanya mulai Selasa 29 hari, berarti yang saudara kita di Muhammadiyah mulai Senin berarti genap 30 hari. Apapun ini patut disyukuri, karena nggak enak lebaran nggak bareng itu. Ya, alhamdulillah. Tapi masalahnya ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, waktu kita tinggal 10 hari. Dan saya, ini pengalaman pribadi, sampai hari ini merasa apa yang sudah kita lewati 19 hari, 18 hari ke belakang itu sama sekali belum optimal. Tilawah target kita belum nyampe. Kemudian kualitas taraweh kita, kualitas infak kita, zikir kita, dan lain-lain itu masih jauh dari ideal. Dan oleh karenanya mudah-mudahan sekali lagi ini harapan kita 10 hari yang akan datang itu kita bisa menyempurnakan itu. Kalau kita melihat pelari maraton, meskipun jaraknya 42,5 km, itu larinya biasa saja, tapi setelah mendekati garis finish mereka mempercepat larinya, menambah kecepatannya, sprint. Demikian juga katanya kuda balap. Pada saat balap kuda atau pacuan kuda itu, meskipun seekor kuda balap tidak punya akal pikiran, tapi ketika sudah mendekati garis finish itu memacu kecepatannya. Jadi oleh karenanya kalau garis finish di Ramadan itu tinggal 10 hari, itu sudah waktunya kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan ini. Karena Rasulullah menyebutkan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung di ujungnya. Kalau di awalnya kita semangat dan di ujungnya enggak, muntaber katanya, mundur tanpa berita, tidak kelihatan lagi di masjid, tidak kelihatan lagi ketika tilawah, tidak kelihatan lagi ketika taraweh, maka ini musibah kecil. Dan mudah-mudahan kita bisa memperbaiki ini sehingga semakin dekat kepada penghujung Ramadan, ini adalah kualitas ibadah kita terbaik tahun ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, dalam sebuah hadis riwayat Aisyah disebutkan aktivitas ibadah Rasulullah SAW di 10 hari terakhir itu jauh meningkat, lebih kuat, lebih hebat, lebih intens ketimbang 20 hari sebelum
sebelumnya di awal-awal Ramadan. Dan itu juga yang dilakukan oleh para sahabat, sahabiah, dan istri-istri beliau serta salafus soleh kemudian. Dan mudah-mudahan kita juga diberi kekuatan untuk mengisinya di ujung-ujung Ramadan itu. Nah, salah satu yang barangkali menjadi muhasabah introspeksi saya dan kita semua untuk kita perbaiki di 10 hari ke depan ini adalah kualitas ihtisaban kita. Kualitas fokus dan kesadaran kita menjalankan puasa. Ketika Rasulullah menyebutkan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kemudian ada lagi man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Maka fokus kita itu sebaiknya kepada dua kalimat yang disebutkan Rasulullah, imanan wa ihtisaban. Iman dan ihtisaban, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah pendekatan dari sisi bahasa yang ini memberikan rasa tersendiri kepada kita untuk mudah-mudahan memotivasi kita lebih kuat. Ihtisaban itu katanya berasal dari fi'il madi ihtasaba. Ihtasaba yahtasibu ihtisaban. Jadi ihtisaban itu masdar kalau di pesantren ya. Ihtasaba itu seakar atau serumpun dengan kata dasar hasaba, menghitung. Ihtisaba adalah menghitung-hitung, mengintrospeksi, mengevaluasi. Itu bentuk fi'il madhinya, kata kerja lampau. Tapi kalau dalam bentuk masdarnya, itu berarti sebuah kondisi yang selalu mengintrospeksi, kondisi selalu mengevaluasi, menghitung-hitung. Jadi oleh karenanya makna ihtisaban yang disebutkan Rasulullah dalam hadis Bukhari itu adalah bahwa ketika seseorang berpuasa dengan motivasi iman dan dalam puasanya dia senantiasa mengevaluasinya, introspeksi, menghitung-hitungnya, hati-hati menjaganya, jangan sampai kemudian pahala puasanya hilang, jangan sampai kualitas puasanya menurun dan lain sebagainya, maka itulah ihtisaban. Nah, kadang-kadang karena puasa itu sudah menjadi kebiasaan bagi kita di bulan Ramadan, maka sebagian kita berpuasa setengah sadar. Kita tidak lagi kemudian fokus betul kepada menjaga kualitas puasa kita dari ucapan kita, pandangan kita, gerakan hati kita, dan lain sebagainya. Padahal ada sebuah tersirat, ada sebuah hadis yang cukup masyhur hadis ini, kondisi di mana Rasulullah menyebutkan dalam kondisi yang tidak kondusif kemudian kita sedang puasa. Kata Rasulullah, kalau kita sedang puasa, ada orang yang nyari masalah, ngeselin, ngajak berantem, qul, kata Rasulullah, katakan inni shaim, saya sedang puasa. Tentu saja kasus itu jarang terjadi, apalagi di lingkungan kita, orang yang ribut, orang-orang dewasa ya seperti kita mau ngajak berantem, mungkin nggak akan terjadi, jarang sekali terjadi. Tapi kondisi yang tidak kondusif, tidak mendukung ketika kita melakukan ibadah puasa, penuh dengan tekanan, baik tekanan pada emosi kita, tekanan pada gejolak hati kita di kantor, di rumah, di pergaulan dan dimanapun, sehingga itu bisa kemudian merusak kualitas puasa kita. Maka kata Rasulullah, ingat, inni shaim, saya puasa. Dan sebetulnya kalimat inni shaim ini bukan saja ditujukan kepada orang lain, tapi lebih penting lagi ditujukan kepada diri kita, bahwa saya sedang berpuasa sehingga perilaku saya harus kemudian dijaga, karena puasa itu maknanya al-imsak, menjaga, menahan. Dijaga seluruh kualitas perilaku kita, termasuk dari kemudian gerak hati kita, ucapan kita, pandangan kita, apalagi perilaku kita yang lain, dari hal-hal yang bukan saja membatalkan puasa kita, tapi diduga kuat bisa mengurangi nilai puasa kita. Inilah ihtisaban, inilah puasa yang fokus, puasa yang dengan penuh kesadaran. Memang tidak mudah, karena ini adalah sebuah pekerjaan yang jarang kita lakukan, yaitu berdialog, berkomunikasi dengan diri sendiri, menjaga diri kita agar kemudian melakukan semua aktivitas kita dengan penuh kesadaran, fokus, dan kemudian oleh karenanya senantiasa on the track dalam koridor hidayah dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama yang ingin saya sampaikan untuk saya dan kita semua. Kemudian dalam jadwal yang disampaikan ke saya, tema pembahasan kita kali ini adalah untuk membahas tentang bahwa Ramadan itu merupakan syahrut tarbiyah, bulan pembinaan, pendidikan untuk kita, untuk keluarga kita, dan untuk semua masyarakat muslim.
Jadi idealnya bekal puasa 1 bulan di bulan Ramadan itu cukup bagi kita untuk menjadi bekal 11 bulan kemudian. Mau oleng lagi, ketemu lagi dengan Ramadan, terus dicas seperti itu. Karena Bapak dan Ibu sekalian, kita mau tidak mau, suka tidak suka, harus mengakui bahwa makhluk Allah yang paling tidak konsisten itu kita, manusia. Paling tidak konsisten. Oleh karenanya Allah memberikan wasilah, sarana-sarana untuk menjaga konsistensi kita berada dalam koridor hidayah Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ada Jumat di setiap pekannya, ada sholat 5 waktu setiap harinya, ada Ramadan, ada momentum-momentum yang lain yang itu bisa dijadikan sebagai introspeksi komunal kita untuk mengembalikan komitmen kita kepada komitmen awal kita, yaitu senantiasa berupaya untuk menuju kepada tujuan penciptaan kita, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsep istiqomah dalam Islam itu sebetulnya adalah sebuah proses bagaimana kita menselaraskan ucapan kita, hati kita, dan perilaku kita dalam titik yang disebut oleh para ulama sebagai as-saddad. Kata Rasulullah SAW, saddidu wa qaribu, benarlah kamu, wa qaribu, kalau tidak mampu berusahalah dekat dengan kebenaran itu. As-saddad itu adalah substansi istiqomah, di mana seseorang tetap komitmen, konsisten menjaga prinsip-prinsip hidupnya. Ini tidak mudah, karena sekali lagi manusia ini qadarullah, Allah berikan kemudian kecenderungan kepada dunia, kesenangan yang terlihat sebagaimana disebutkan oleh Allah di surat Ali Imran 14 itu, kemudian punya nafsu, dan kita punya musuh utama yaitu setan yang tidak akan suka ketika kita memiliki konsistensi yang ajeg di dalam kehidupan berdasarkan nilai-nilai yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqima, inilah jalanku yang lurus, siratal mustaqim, fattabi'u, ikutilah itu, jangan mengikuti jalan yang lain. Islam, Al-Qur'an dan petunjuk Allah itu adalah as-sirat al-mustaqim, ikuti itu. Wala tattabi'us subula, jangan kalian mengikuti jalan-jalan prinsip hidup dan gaya hidup yang lain. Fatafarraqu bikum an sabili, itu akan memisahkanmu, mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, kata Allah, ini aku wasiatkan kepada kalian supaya kalian bertakwa. Ketika menjelaskan hadis ini, Rasulullah SAW membuat garis lurus di atas pasir dan mengatakan hadza sabilullahi mustaqimah, inilah perumpamaan gambaran siratal mustaqim itu lurus. Kemudian beliau membuat garis di kiri kanannya yang keluar dari garis itu dan mengatakan hadhihi subul, inilah gambaran subul, jalan-jalan yang menyimpang dari siratal mustaqim. Kemudian kata beliau, ala kulli sabil karena syaitan yad'u ilai, di semua jalan yang menyimpang ini karena syaitan, terdapat syaitan-syaitan yad'u ilai, yang mengajak kita semua kepada jalan itu supaya kita tidak lagi berada dalam jalan petunjuk, jalan siratal mustaqim itu. Ini pesan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya yang menunjukkan betapa setan itu tidak akan membiarkan kita komitmen dengan janji kita, komitmen dengan agama kita, komitmen dengan nilai yang kita yakini. Ketika kita mau konsisten tilawah setiap hari, ada aja. Mau konsisten bangun sebelum subuh, sholat 2 rakaat sebelum waktu subuh, itu kemudian tidak mudah. Komitmen untuk setiap 5 waktu datang ke masjid sholat berjamaah juga tidak akan mudah. Tapi di tengah kesulitan itulah kemudian Rasulullah menjanjikan kepada kita, itulah justru nilainya. Al-ajru ala qadril masyaqah, kata Rasulullah. Pahala itu, balasan itu ala qadril masyaqah, berbanding lurus dengan tingkat kesulitannya. Justru di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah godaan setan, di tengah-tengah dorongan nafsu kita, syahwat kita, kemudian kita bisa mengalahkan itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan mujahadah, maka disitulah kemudian kualitas kita Allah Subhanahu wa taala berikan ajrun, balasan yang setimpal dan dilipat gandakan insyaallah. Bapak dan Ibu sekalian, jadi Ramadan ini sarana yang Allah sediakan yang paling pas
tepat untuk kemudian mendidik kita senantiasa konsisten di jalan itu. Karena tidak ada bulan-bulan yang lain yang paling kondusif untuk memupuk kebiasaan baik, memupuk tabiat yang baik, memupuk pembiasaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak-akhlak terpuji yang lebih kondusif, lebih mendukung ketika bulan ini. Jadi kalau kata teman saya, indikatornya kalau di bulan Ramadan tilawah kita seperti X misalkan, itu pasti di luar Ramadan jauh lebih jelek dari PX itu. Kalau kualitas sholat kita, zikir kita, infak kita di dalam bulan Ramadan itu nilainya 7, maka insya Allah di luar Ramadan akan lebih rendah dari 7. Jadi kualitas optimalnya kebaikan seorang mukmin itu biasanya ada di bulan Ramadan. Dan oleh karenanya ketika 30 kali atau minimal 29 kali satu bulan diulang kebiasaan-kebiasaan baik, bangun sebelum subuh, sholat, makan sahur, berzikir, istighfar, kemudian datang ke masjid, di siangnya puasa, tilawah Al-Quran, zikir, infak, semuanya itu dibiasakan terus menerus, maka kita berharap maka pembiasaan ini, pendidikan ini, pembinaan ini, tarbiyah ini, itu menjadi habit kita, kebiasaan kita, masuk dalam alam bawah sadar kita, dan menjadi respon-respon otomatis kita justru di luar Ramadan. Karena namanya program pelatihan, program pendidikan, keberhasilannya diukur setelahnya. Ada mungkin trainer di sini, ada guru di sini. Biasanya pendidikan, pelatihan itu ada memang ukuran-ukuran normatifnya di ujungnya ketika ujian akhir. Tapi sebetulnya kesuksesan dan keberhasilan peserta didik, peserta pelatihan itu setelah dia menjalani fase kehidupannya setelah pelatihan, pendidikan, dan pembinaan itu selesai. Oleh karenanya kita juga mengukur Ramadan kita seperti itu. Jadi meskipun kita hadir di masjid misalkan di malam-malam bulan Ramadan, puasa di siangnya, kemudian baca Al-Quran, tapi ketika segera setelah 1 Syawal kita kembali dalam kondisi ketika kita masuk di bulan Ramadan, ketika bulan Sya'ban, bulan Rajab, tilawah kita seperti itu, puasa kita seperti itu, sholat kita seperti yang dulu-dulu juga, maka kita bisa mengukur diri kita bahwa sebetulnya pelatihan kita, tarbiyah kita selama bulan Ramadan tidak terlalu sukses, tidak terlalu berhasil. Karena sejatinya, sekali lagi, kesuksesan pelatihan, tarbiyah, pembinaan itu akan bisa diuji, diukur ketika kita selesai melaksanakan program-program pelatihan itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan menyampaikan 2 saja dalam kesempatan yang singkat ini tentang apa yang kemudian kita harus perhatikan dalam 10 hari terakhir ke depan dalam konteks tarbiyah Ramadan ini, dalam konteks pembinaan diri kita di bulan Ramadan setelah kita kemudian belajar untuk coba meningkatkan puasa kita dalam kualitas yang disebutkan Rasulullah ihtisaban tadi. Kualitas puasa yang penuh kesadaran, penuh evaluasi, penuh introspeksi, menjaga betul bahwa puasa kita tidak boleh rusak, tidak boleh kemudian berkurang kualitasnya karena perilaku-perilaku yang tidak relevan dengan tujuan puasa itu mencetak generasi atau pribadi yang bertakwa. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa ini sebagai ibadah sirriyah, ibadah rahasia. Yang tahu persis adalah Allah dan kita. Kita bisa berpura-pura puasa, tapi Allah Subhanahu wa taala dan kita tahu bahwa kita tidak puasa. Dan qadarullah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan puasa itu, shaum kita itu, ini merupakan sebuah sarana bagi kita untuk memperkuat sensitivitas kita terhadap pengawasan Allah. Senakal-nakalnya seorang mukminah yang sedang puasa, dia tidak akan membatalkan puasanya meskipun dia tahu tidak ada yang lihat. Kita misalkan mau sholat duhur, wudhu, kemudian minum sedikit sambil wudhu, insya Allah nggak ada yang tahu. Tapi insya Allah mukmin yang benar, mukmin yang normal itu tidak akan berani melakukan itu, karena dia takut dan dia sadar bahwa Allah melihat apa yang dia lakukan. Dia tidak akan membatalkan puasa. Jadi ketika puasa,
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepekaan kita terhadap pengawasan Allah Subhanahu wa taala sangat kuat. Tapi kalau kita ukur dalam dimensi yang lain di kehidupan kita, ketika jual beli di pasar, ketika kita melaksanakan amanah di kantor, di pabrik, di kehidupan sosial, itu banyak di antara kaum muslimin yang dengan ringan saja melakukan penyelewengan, melakukan penyimpangan, melakukan kemaksiatan, nauzubillah min dzalik, tanpa kemudian merasa takut sebagaimana ketakutan ketika dia membatalkan puasa dan tidak ada yang lihat. Jadi seakan-akan Tuhan yang mengawasinya berbeda dengan Tuhan yang mengawasi ketika dia puasa. Seakan-akan syu'ur bimuraqabatillah itu tidak tumbuh atau tidak tumbuh terlalu kuat ketika dia melaksanakan aktivitas yang lain, tapi begitu kuat ketika dia melaksanakan puasa, kontrolnya itu. Dan ternyata jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan di surat At-Taubah ayat 105. Keseluruhan surat At-Taubah ini turun tahun ke-9 Hijriah. Ada yang turun sebelum, ada yang di tengah-tengah, dan ada yang turun setelah Perang Tabuk. Perang Tabuk itu Rasulullah SAW mengerahkan pasukan ke daerah Tabuk 15 hari perjalanan, itu di tengah-tengah bulan Rajab. Di Tabuk 20 hari, pulang lagi 15 hari, berarti totalnya 50 hari. Sampai ke Madinah, pasukan yang ikut perang Tabuk sejumlah 30.000 kurang lebih, itu kemudian langsung dihadapkan pada bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan tahun ke-9 Hijriah itu sebagian besar merupakan recovery dari pasukan Tabuk yang kemudian berisi pesan-pesan yang kuat, selain kemudian pesan-pesan yang terkait dengan membuka jati diri seorang munafik dan seterusnya. Di 105 surat At-Taubah Allah menyebutkan tentang salah satu materi recovery pasukan Tabuk yang ini menjadi bahan introspeksi kita dalam Ramadan kali ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faquli malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum qul faquli malu, maka katakanlah wahai Muhammad, i'malu, bekerjalah kamu, beramalah kamu, apapun amalnya, bukan sekedar sholat, zakat, puasa, amal-amal kebaikan yang lain. Maka kata Allah, fasayarallahu amalakum, Allah akan melihat, memperhatikan, mengawasi, mengamati amal-amal kalian. Demikian juga Rasul, demikian juga sesama mukmin. Kemudian kata Allah, fasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah, nanti kalian akan dikembalikan kepada zat yang alimil ghaibi wasyahadah, yang mengetahui yang ghaib apalagi yang nyata. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan kalian akan diperlihatkan kepada kalian apa saja yang telah kalian lakukan. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat ini Allah menyuruh kita beramal, tapi juga menegaskan bahwa apapun yang kita lakukan, baik ucapan kita dan amal-amal yang dilakukan oleh tubuh kita, itu diawasi, dan yang mengawasinya adalah zat yang alimil ghaibi wasyahadah. Pengawasannya tidak terbatas, mengetahui yang ghaib apalagi yang nyata. Kemudian bukan cuma diawasi, tapi kemudian kita akan diperlihatkan, ada rekamannya, ada reportnya. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan akan diperlihatkan, dikabarkan kepada kalian apa saja yang kalian telah lakukan. Jadi ada dua kesadaran yang ingin ditanamkan Allah di ayat ini. Pertama, kesadaran tentang pengawasan Allah, bahwa Allah tidak akan luput dari apa yang kita lakukan, karena alimul ghaibi wasyahadah. Ini yang pertama. Yang kedua, kesadaran kita tentang ruhul mas'uliyah, rasa pertanggungjawaban, karena apa yang kita akan lakukan dikembalikan lagi ke kita. Yang kedua, ini kesadaran kedua tentang pertanggungjawaban ini penting, karena orang akan punya kendali untuk melakukan sesuatu kalau dia yakin, dia tahu bahwa ketika dia melakukan sesuatu di ujungnya akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau seseorang tidak yakin dan dia tahu bahwa tidak akan ditanya, tidak akan ada yang dipertanggungjawabkan oleh dia kepada siapapun, maka dia tidak akan punya daya kontrol tentang apa yang dia lakukan. Itulah kenapa orang-orang kafir yang tidak percaya dengan hisab,
Di akhirat dia tidak punya kendali kehidupan di dunia. Seakan-akan ukurannya adalah sukanya dia, atau ketika orang lain tidak terganggu, ketika suka sama suka, maka tidak ada ikatan yang lain. Dan seorang mukmin karena yakin dengan adanya hisab di akhirat, adanya pertanggungjawaban, maka semua aktivitas kita itu harus kemudian ketika ditanya bisa kemudian dipertanggungjawabkan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kondisi ini syu'ur bimuraqabatillah, perasaan diawasi Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian meningkatkan rasa pertanggungjawaban apa yang akan kita lakukan, ini sebetulnya tema utamanya puasa. Oleh karenanya di ayat 186 surat Al-Baqarah, ketika Allah menceritakan tentang puasa dari rangkaian 183 sampai 188 di Al-Baqarah itu, Allah menyelipkan satu ayat yang tidak langsung membahas puasa, yaitu ayat yang saya baca di awal. Ketika ayat 185 Allah menyebutkan di ujungnya itu adalah walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Maka sempurnakanlah bilangan puasa itu 1 bulan. Kemudian walitukabbirullaha ala ma hadakum, bertakbirlah kamu ala ma hadakum, atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian, wa la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Bertakbir di ujung Ramadan, takbiran di 1 Syawal. Nah, di ayat selanjutnya tidak bicara puasa, 186, fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada hambaku bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau yang paham bahasa Arab, nih ustadz-ustadz yang beneran ya, bukan kayak saya. Itu kalimat ujibu da'watad da'i idza da'an menunjukkan sesuatu yang hampir tanpa jarak. Aku menjawab panggilan kalau ada yang manggil. Ujibu da'watad da'i, aku akan memenuhi panggilan atau memenuhi doa seseorang yang berdoa idza da'an, ketika dia berdoa, ketika dia memanggilku. Jadi kalimat ini menunjukkan satu sugesti, penekanan kepada kita betapa jarak Allah itu dekat. Kalau kita memanggil teman yang nempel di sebelah kiri dan kanan kita, itu responnya pasti cepat. Pak, langsung nengok. Jadi tidak ada jarak antara da'a dengan istijabah, antara panggilan dengan jawaban. Nggak ada jarak. Nah, itu dikarenakan saking dekatnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun." Maka penuhilah seruanku. Berimanlah kepadaku la'allakum yarsudun, supaya kalian mendapatkan petunjuk. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah 186 itu, 187 Allah meneruskan lagi tentang puasa. Uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum, dan seterusnya. Nah, meskipun 186 ini tidak bicara langsung tentang puasa, tapi inilah substansi puasa, yaitu 2. Pertama, syu'ur bimuraqabatillah itu tadi, kesadaran penuh bahwa Allah itu dekat dan mengawasi kita. Kemudian kedekatan itu juga menyebabkan apapun yang kita pinta, kita serukan, kita doakan kepada Allah, Allah akan meresponnya. Oleh karenanya tentang doa, ada sebuah hadis sahih yang menyebutkan salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 kelompok yang doanya tidak ditolak. Yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Kemudian as-shaim hatta yuftir, seorang yang berpuasa sampai dia berbuka. Kemudian yang ketiga da'watul mazlum, doanya orang yang dizolimi. Jadi ketika puasa itu memang bukan cuma waktu puasanya, tapi orang yang shaimnya ini juga merupakan orang-orang yang doanya tidak ditolak Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tapi yang ingin saya bahas di sini adalah tentang ketika Allah menyebutkan inni qarib, aku dekat. Kedekatan Allah, kedekatan rahmatnya, kedekatan pengawasannya, kedekatan kekuasaannya yang kemudian mengelola kita semua ini, mengelola alam semesta ini harus menjadi sebuah kesadaran kita. Karena di puasa inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala menanamkan sebuah perasaan yang sensitif tentang pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, tugas kita sederhana sebetulnya, kalau kata teman saya, yaitu memindahkan kesadaran diawasi Allah ketika puasa pada dimensi kehidupan kita yang lain, ketika kita bekerja misalkan, atau ketika melakukan aktivitas-aktivitas yang lain.
Karena kalau puasa itu, as-shaum itu maknanya al-imsak, dan al-imsak itu menahan, maka yang dikehendaki dengan ibadah puasa sebetulnya adalah tumbuhnya mekanisme self control, kemampuan kita untuk mengontrol dan mengendalikan diri kita, yang basicnya adalah tumbuh dari kesadaran atas pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan atas pengawasan orang lain, bukan atas pengawasan mekanisme kerja di kantor kita, bukan KPK, bukan inspektorat, tapi syu'ur bimuraqabatillah, sebuah kesadaran yang tumbuh karena dia merasa Allah Subhanahu wa Ta'ala diawasi. Merasa diawasi berbeda dengan mengetahui bahwa dia diawasi. Kalau mengetahui bahwa Allah itu mengawasi kita dengan detil, itu sudah bagian dari akidah kita, bahwa Allah itu Sami'un Basir, Allah itu memiliki sifat melihat, mendengar, kemudian bahkan Alimun Khabir, pengetahuannya itu detil. Wa asirru qaulakum aw ijharu bih. Saya sering mengulang-ulang ayat ini di surat Al-Mulk. Kata Allah, wa asirru qaulakum, rahasiakan saja perkataan kalian, aw ijharu bih, atau umumkan sekalian. Sama aja bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu alimun bidzati sudur, karena dia Allah Subhanahu wa Ta'ala itu alimun bidzati sudur, mengetahui sampai detil isi hati kita. Ini pengetahuan. Tapi bagi saya dan mungkin sebagian kita, pengetahuan dan keyakinan Allah mengawasi sampai detil isi hati kita belum efektif menciptakan satu kesadaran sikap bahwa setiap detil yang kita ucapkan, yang kita lakukan itu tidak luput dari pengawasan Allah, sehingga memberikan rasa takut kita, rasa hati-hati kita, yang ini kemudian efektif mengendalikan diri kita dari nafsu, dari tuntutan dan dorongan-dorongan yang kemudian mengajak menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, langkah kedua ini yang harus kita lakukan, menumbuhkan kesadaran, yang kemudian kesadaran itu menciptakan kemampuan kita mengontrol dan mengendalikan diri kita. Inilah substansi puasa. Ini adalah materi tarbiyah yang pertama kira-kira yang ingin saya sampaikan. Materi pendidikan di bulan Ramadan kalau kita ingin membahas tentang Ramadan sebagai syahrut tarbiyah. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua adalah bahwa Ramadan itu juga harusnya efektif bagi saya dan kita semua untuk menjadikan pribadi orang yang kuat menahan beban, menanggung beban, sabar, dan kemudian mudah bersyukur. Ibnu Mas'ud menyebutkan al-imanu nisfan, iman itu ada dua bagian katanya, nisfu fi syakri wa nisfu fi sobri. Satu sisi itu berupa sifat sabar, dan satu sisi lagi adalah syukur. Bagi orang yang sudah mampu bersabar atas apa yang menjadi ujian dalam kehidupannya dari Allah, maka dia seorang yang beriman. Dan kemudian ketika kita mampu bersyukur atas nikmat yang terus-menerus dia rasakan dalam kehidupannya, maka dia juga beriman. Dan iman itu dibangun atas dua sikap, dua elemen itu. Nisfu fi syakri wa nisfu fi sabri. Setengahnya adalah berupa rasa syukur dan setengahnya berupa kesabaran. Ini juga yang menyebabkan Rasulullah SAW kemudian bersabda tentang kekagumannya kepada sikap seorang mukmin yang baik. Rasulullah menyebutkan ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, laisa ahadun illadzika illa lil mu'min. Saya takjub, saya kagum, kata Rasulullah SAW, terhadap sikap seorang mukmin. Tidak ada yang jelek baginya. Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua urusan seorang mukmin itu baik, dan tidak ada yang bisa melakukan ini kecuali mukmin yang sejati. Apa itu? In asobatu syarra syakar. Kalau seorang mukmin diberi sesuatu yang syarra itu melapangkan dadanya, membahagiakannya, dapat bonus misalkan, dapat THR yang gede, apapun lah, pokoknya yang membahagiakan dia, syakar, dia bersyukur, fakana khairullah, dan syukur itu baik baginya, ada pahala syukur. Fa'in asobatu daro, ketika ditimpa sesuatu yang menyesakkan dadanya, anak sakit, istri sakit, atau dianya yang sakit, dapat musibah apapun yang membuat dadanya sempit, daro, susah, sobar, dia bersabar. Fakana khairullah, dan sabar itu baik baginya. Jadi nggak ada matinya. Mau ditimpa sesuatu yang menyulitkan maupun yang menyenangkan, itu imma syabar wa imma syakar, dan itu baik dua-duanya. Dan oleh karenanya kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min, ini mengagumkan urusan seorang mukmin.
Nah, di Ramadan ini Bapak dan Ibu sekalian, kita sepanjang hari paling tidak 13 jam lah ya, atau hampir 13 jam. Subuh itu jam berapa tadi? Katakanlah setengah 5 atau jam 4.34 ya, atau 4.4. Kemudian buka jam 18.05. Itulah kita menahan haus dan lapar. Bagi yang tidak bekerja dan di rumah saja, kerjanya ringan di ruang ber-AC, mungkin nggak begitu kerasa. Bagi orang yang di lapangan, di pabrik, petani kita yang di sawah, yang di kebun, ini terasa betul bahwa puasa itu secara fisik tidak mudah. Tapi tetap ini sebuah tarbiyah, sebuah pembinaan supaya kita kemudian terbiasa hidup dalam kondisi yang tidak lurus saja. Karena dunia ini nggak ada yang flat. Yang flat itu nanti di akhirat. Di neraka itu flat siksa, di surga itu flat kenikmatan. Dunia nggak ada yang flat, nggak ada yang datar, berbelok turun naik. Dan oleh karenanya ketika dihadapkan pada sesuatu yang under pressure, yang di bawah tekanan kita, penuh dengan sesuatu yang tidak nyaman, tidak menyenangkan, haus, lapar, panas, lelah, capek, tuntutan pekerjaan dan sebagainya, maka seorang mukmin harus punya mekanisme yang disebut as-sabru. As-sabru itu adalah dalam sebuah definisi dikatakan yang namanya sabar itu adalah habsun nafs ala muqtadayatul akli wasyar'i. Sebuah sikap menahan diri agar senantiasa responnya itu selaras dengan tuntutan akal sehat dan tuntutan syariat. Itu sabar. Jadi selama respon kita atas ketidaknyamanan itu logik, selama respon kita atas ketidaknyamanan dan tekanan-tekanan hidup itu dibenarkan oleh syariat, maka itu sabar namanya. Suatu ketika kita merespon kehidupan kita yang tidak ideal, itu dengan kemudian respon yang menyalahi aturan agama, atau respon yang tidak bisa dicerna oleh akal sehat, nggak logis, kemudian nggak wajar, maka itu adalah khuruj minas sabr, keluar dari sifat kesabaran. Nah, kita diuji selama 1 bulan itu dengan cekaman itu, dengan haus, dengan lapar, dengan dahaga, untuk membentuk apa yang disebut sebagai kalau dalam bahasa kepribadian disebutkan adalah ketahan malangan, bahwa seseorang itu tahan dalam kondisi yang tidak ideal. Itu sabar kalau dalam definisi syariat kita. Tapi kemudian ketika masuk waktu maghrib, kita dibolehkan berbuka puasa. Itu muncul kemudian sebuah kesadaran dalam kondisi yang tidak ideal, haus, lapar, lelah, ketemu dengan makanan atau minuman berbuka puasa. Sesederhana apapun minuman dan makanan berbuka puasanya, pasti seorang mukmin itu bahagia. Lishaimi farhatani, kata Rasulullah. Bagi orang yang berpuasa ada 2 macam kebahagiaan. Yang pertama, farhatun hina yuftir, berbahagia ketika dia buka puasa. Wa farhatun hina liqa'i rabbik au kama qala, dan kebahagiaan nanti ketika di akhirat bertemu dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini benar disebutkan oleh Rasulullah, dan tidaklah ada seorang yang mukmin yang berpuasa kecuali dia pasti merasa bahagia sesederhana apapun hidangan berbukanya. Jadi dari sabar kemudian ketemu sesuatu yang menghilangkan penderitaannya, hausnya, laparnya, timbul kebahagiaan, dan kebahagiaan itu memacu dia untuk menumbuhkan rasa syukur. Jadi sebetulnya sederhananya puasa itu diulang 29 hari, 39 hari, kita dibentuk untuk menjadi pribadi yang sabar selama 13-14 jam tadi, kemudian menjadi pribadi yang mudah bersyukur dengan nikmat yang sederhana menurut hitungan manusia ketika di waktu berbuka. Maka kalau kata Gus Baha, ini latihan kita menjadi habit kita harusnya. Kadang-kadang kita bahagia itu syaratnya banyak. Harus uangnya sekian, di rekening harus sekian digit, kemudian makanan di rumah tersedia harus ABC, kemudian kendaraannya harus begini, indikator sukses di kantornya harus begini, baru kita bahagia. Itu rumit. Bagi orang yang sederhana syarat bahagianya, itu orang sukses, kata Gus Baha. Nggak harus neko-neko syaratnya, pokoknya bisa makan, bisa minum, lihat anak dan istri masih bisa bernapas, hidup, masih sholat, kata Gus Baha, ini bahagia.
Banyak orang yang tidak bahagia menemukan itu. Dia akan bahagia ketika dapat bonus yang gede, misalkan kendaraannya baru, misalkan handphonenya anyar, misalkan, dan lain sebagainya. Ini akan menjadi beban kehidupan dan orang kemudian tidak menikmati hidup dengan baik. Sederhanakan syarat bahagia kita, maka kita akan menjadi orang yang paling sukses. Standar sukses kita harus kita ukur dengan kapasitas dan potensi kita masing-masing. Nah, oleh karenanya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga rasa syukur. Tidak harus mensyaratkan macam-macam kemudian kita baru berterima kasih kepada Allah. Karena apa? Semua yang melekat pada diri kita itu juga sudah harus disyukuri tanpa kita mendapatkan sesuatu yang baru sekalipun. Ada sebuah ayat menyebutkan, Allah menyebutkan begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang mengeluarkan kalian min butuni ummahatikum, dari rahim ibu-ibu kalian. La ta'lamuna syai'a, kata Allah. Kalian pada saat itu tidak memahami, tidak mengerti apapun ketika baru dilahirkan itu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Kemudian aku jadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan, dan hati. Ujungnya Allah mengatakan apa? La'allakum tashkurun. Allah jadikan pendengaran, penglihatan, dan hati, akal, fuad itu supaya kalian bersyukur. Jadi cukup kita punya penglihatan, punya pendengaran, punya akal, bisa hidup normal, selesai. Tidak ada syarat-syarat yang lain. Itu lebih dari cukup, lebih memenuhi syarat, lebih dari kemudian wajar untuk kita berterima kasih. Karena ujungnya Allah menyebutkan diciptakannya penglihatan, pendengaran, dan hati itu la'allakum tashkurun. Tidak harus nunggu dapat THR, tidak harus nunggu kemudian dapat bonus dari suami, Bu, yang banyak. Nggak harus itu. Bisa hidup sampai saat ini dengan normal, itu juga sudah lebih dari cukup untuk kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, habit ini, kebiasaan yang diulang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersabar dengan cekaman haus dan lapar dan aktivitas di siang hari, kemudian mendapatkan hidangan berbuka puasa, kita berbahagia dengan apapun yang ada di hadapan kita, kemudian bersyukur kepada Allah dengan mengatakan zahabad dhama'u wabtallatil uruqu wasabatal ajru insyaallah. Maka ini melatih sensitivitas rasa kita untuk mudah berterima kasih, yang pertama. Yang kedua, untuk kemudian semakin kuat menanggung beban idealan dalam kehidupan kita. Karena nggak akan ideal, Bu. Orang kaya ada ujiannya, orang miskin lebih banyak lagi. Pejabat lebih gede ujiannya. Kita yang nggak punya jabatan tetap ada ujiannya. Nggak ada yang flat. Nggak ada yang kemudian dibiarkan hidup enak-enakan di dunia, kemudian setelah meninggal dimasukkan, dipindahkan ke surga. Enggak. Allah uji dulu, baru kemudian ketika terlihat ini konsisten, maka hak Allah untuk memasukkan kepada surganya dan kepada nerakanya. Dan itulah kenapa setiap kita harus punya semacam elastisitas fisik, elastisitas spiritual, elastisitas mental untuk menyesuaikan pada kondisi yang tidak flat itu. Sehingga kita responnya cuma dua, kalau nggak syukur ya sabar. 48. Dua itu Bapak dan Ibu sekalian yang mudah-mudahan menjadi bahan refleksi saya dan kita semua. Yang pertama tadi terkait dengan ihtisaban tadi, mudah-mudahan kita lebih fokus. Yang kedua merasakan tentang pengawasan Allah, betapa Allah Rabbul Alamin, Tuhan kita semua yang kita sembah itu adanya sama ketika mengawasi kita puasa dan ketika kita mengawasi pada saat jualan di pasar, yang mengawasi ketika kita melaksanakan amanah-amanah di kantor. Allahnya itu tetap sama yang mengawasi ketika kita di bulan Ramadan dan ketika kita Syawal. Di bulan Syawal, di bulan Safar, di bulan Rajab, itu Allahnya tetap sama. Tetap dialah satu-satunya zat yang mengawasi kita dengan pengawasan yang detil. Maka kesadarannya harusnya relatif sama antara ketika Ramadan dengan di luar Ramadan. Meskipun ini berat, ini sulit, ini harus dilatih. Ya, mudah-mudahan saya dan kita semua Allah mudahkan untuk memiliki mekanisme ini. Yang tadi itu yang terakhir adalah terkait dengan bahwa kita harus menjadi seorang mukmin yang responnya tidak ada respon ketiga, cuma dua saja. Kalau nggak syukur ya sabar. Berarti kita harus memiliki sebuah sifat yang mudah berterima kasih, gampang kemudian bahagianya, karena ukuran terima kasih itu sebetulnya bahagia. Atas pemberian manusia saja,
terima kasihnya kita kepada orang itu kan ukurannya, besar atau kecilnya terima kasih kita, rasa terima kasih kita, itu tergantung pada persepsi kita atas barang yang diberikan kepada kita. Kalau barang yang diberikan kepada kita, kita pandang berharga, maka biasanya rasa terima kasihnya itu besar. Tapi kalau kita menganggap remeh barang itu karena atau memang tidak berharga atau diberikan pada saat sama sekali kita tidak begitu membutuhkan, maka kita mungkin tetap berterima kasih, tapi rasa terima kasihnya itu kecil. Sehingga yang kita lakukan adalah mempersepsi semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah nikmatun azim. Terbaik. Suami ibu meskipun kadang-kadang ngejengkelin bu di rumah, itu suami terbaik. Istri-istri kita pak, meskipun tetap kadang-kadang ada masalah di keluarga, itu istri terbaik bapak. Anak-anak kita anak-anak terbaik. Pekerjaan hari ini yang kita geluti nih, jalan rezeki kita dari Allah, itu juga pekerjaan terbaik. Semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu terbaik. Inilah cara untuk membentuk persepsi dalam benak kita supaya memandang apa yang Allah berikan itu besar, manfaatnya besar dalam pandangan kita, sehingga rasa syukur kita juga besar. Tidak harus memberikan syarat apapun untuk kemudian berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian terakhir Bapak dan Ibu sekalian, saya menyampaikan tadi di ujung 185 surat Al-Baqarah. Allah menyebutkan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi sempurnakanlah bilangan puasa itu, harus genap sebulan Pak Klik, nggak boleh dikurangi 1 hari atau 2 hari kecuali ada uzur, sakit atau apapun. Tapi kalau nggak ada uzur seperti ibu-ibu, itu harus genap 1 bulan. Walitukmilul iddah, sempurnakanlah oleh kalian bilangan itu. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan bertakbirlah ala ma hadakum, atas petunjuk yang telah Allah berikan kepada kalian, wala'allakum tashkurun, dan supaya kalian bersyukur. Yang ini saya garis bawahi kalimat terakhirnya. Dengan kalimat terakhir ini kemudian yang saya tahu semua imam mazhab, para ulama kita menyebutkan bahwa bertakbir dengan jahar di malam 1 Syawal itu sunnah. Karena ayat walitukabbirullaha ala ma hadakum. Tapi yang luput dari perhatian kita bukan takbirnya. Insya Allah apalagi anak-anak kita senang takbiran itu. Tapi yang luput dari perhatian kita, harusnya orang dewasa seperti kita itu lebih kepada melihat substansinya, yaitu Allah memerintahkan bertakbir itu agar kita bersyukur, mensyukuri atas hidayah Allah yang telah diberikan kepada kita semua, karena kita sukses dalam tanda kutip melaksanakan ibadah Ramadan itu sebulan penuh full. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, bertakbirnya itu atas hidayah yang aku berikan kepada kalian. Ini seakan-akan Allah menutup celah untuk kita agar tidak ada seorang pun yang sudah berlelah payah berpuasa di bulan Ramadan, kemudian bangun pagi-pagi, makan sahur dan lain sebagainya, bertilawah, berinfak, semua aktivitas puasa itu kemudian rusak dengan satu amalan, yaitu al-ijab an-nafs, kagum terhadap diri sendiri. Ketika dia merasa bahwa dia taraweh tiap malam, dia puasa dengan puasa yang hebat, bisa menjaga pandangan, menjaga ucapan, itu atas kesolehan dia, atas upaya dia. Dia berinfak itu karena dia dermawan, dia berinfak itu karena memang dia memiliki kepedulian. Lupa bahwa kita bisa taraweh, bisa puasa, bisa berinfak, bisa tilawah, bisa apapun dalam Ramadan full 1 bulan itu ala ma hadakum, kata Allah. Itu atas hidayah Allah yang Allah berikan kepada kalian. Maka nggak boleh ada gurur, nggak boleh ada orang yang tertipu karena kebaikan yang dia lakukan. Bisa jadi Bapak dan Ibu sekalian, yang merusak kebaikan itu bukan orang lain. Yang merusak kebaikan, nilai-nilai kebaikan yang kita lakukan adalah kita sendiri. Dan oleh karenanya kata seorang teman menyebutkan salah satu penyakit orang baik adalah, penyakit utama ini, penyakit utamanya orang baik adalah ketika dia merasa baik, kemudian ada penyakit ikutannya, yaitu menyangka orang lain atau menganggap orang lain tidak sebaik dia. Padahal Allah menyebutkan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Fala tuzakku, jangan sok suci. Zaka yuzaki itu suci, bersih. Fala tuzaku anfusakum, jangan kalian merasa suci, sok bersih, sok soleh. Huwa a'lamu bimanittaqa, kata Allah, akulah atau dialah Allah yang mengetahui siapa di antara
jamaah masjid ini yang paling bertakwa. Nggak harus ngaku dan nggak harus merasa. Karena Allah yang paling tahu, yang paling terbaik di semua jamaah ini, semua komplek ini, di seluruh masyarakat Banten ini yang paling bertakwa siapa, Allah tahu. Sehingga tidak harus ada memproklamirkan aku yang terbaik, meskipun proklamasi itu tidak harus diumumkan. Meskipun proklamasi itu ada dalam hati kita. Nggak harus. Karena sekali lagi kebaikan itu tetap akan jadi baik selama pelakunya tidak merasa menjadi yang terbaik. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, itulah kemudian ahli tilawah. Godaannya adalah ketika dia merasa orang lain yang menurut amatan dia tidak begitu banyak bacaan Qur'annya, hafalan Qur'annya, kemudian merasa bahwa posisinya dia di atas itu. Ahli masjid yang senantiasa 5 waktu datang ke masjid, ketika jarang mendapatkan tetangganya di masjid bersama dia, kemudian mempersepsi negatif, menyepelekan, menganggap remeh orang yang dia tidak lihat di masjid. Ibu-ibu majlis taklim yang tidak mendapatkan tetangganya sesama muslimah ada di majlis taklim, kemudian dia mempersepsi negatif, menganggap orang lain yang tidak hadir di majlis taklim itu lebih rendah kualitasnya. Inilah kemudian tipu daya setan yang terakhir ketika kita lolos dari 3 penyakit yang pertama. Penyakit yang pertama itu malas, mau ke masjid malas, digoda dengan kemalasan. Berhasil kita lawan, datang ke masjid. Sukses kita di pintu pertama setan. Kemudian ketika beribadah di sholat berjamaah, ada godaan yang lain. Kita semua manusia itu ada penyakit. Bukan penyakit sebetulnya, ini adalah sebuah potensi yang Allah berikan sebagai manusia, yaitu hubbuz zuhur namanya. Suka untuk dilihat. Dalam batasan tertentu ini wajar, manusiawi. Tapi kalau itu menjadi motivasi utama, hubbuz zuhur itu suka pamer, suka pengen dilihat kebaikan-kebaikannya, maka ini penyakit. Inilah yang disebut ro'a yaro, melihat. Penyakitnya disebut riya. Sukses kita tidak pengen dilihat oleh Pak RW, tidak pengen dilihat oleh ketua DKM, sholat tetap, ngaji tetap, sedekah dan zakat tetap. Kemudian ada penyakit ketiga, selesai melaksanakan itu kemudian memperdengarkan kepada yang lain, menceritakan, Bu, tadi saya dari masjid tilawah, alhamdulillah hari ini 3 juz. Dengan motivasi bukan untuk memberikan ibrah, bukan memberikan pelajaran, bukan untuk memberikan teladan, tapi betul-betul memiliki mengharapkan imbalan berupa apresiasi. Ini kan apresiasi ini halus ya, kalau pujian kadang-kadang berkonotasi negatif. Apresiasi dari manusia. Ini yang disebut sama ayasma'u, mendengar. Penyakitnya disebut sum'ah, memperdengarkan. Dengan tadi itu pengen memang dapat apresiasi. Berbeda dengan kemudian mengatakan saya sudah nyumbang nih Palestina. Sama sekali nggak ada misalkan dalam hatinya pengen dipuji, pengen nggak. Tapi untuk ibroh pada yang lain, sumbang juga dong, kira-kira begitu. Karena ketika orang melaksanakan satu kebaikan, Pak, kemudian diketahui orang lain mengikuti kebaikan itu, dia dapat duplikasi pahala. Dia mendapatkan pahala orang yang mengikuti dia. Ketika selamat dia dari motivasi yang tadi itu. Apresiasi dari manusia, dan itu tujuan utamanya. 3, malesnya boleh lewat, riya selamat kita, sum'ah selamat. Ada masih satu lagi yang ini saya sebut yang keempat. Setan kemudian memupuk kebahagiaan, kebanggaan dalam hati kita atas capaian amal dan kebaikan kita. Sepertinya di jamaah ini yang infaknya paling gede gua doang nih. Itu nggak diucapkan ke siapapun. Sepertinya yang sudah hatam 2 kali nih, baru hari ke-20 saya doang nih. Yang lain kayaknya masih belum. Itu tidak diucapkan juga kepada siapapun, tapi merupakan sesuatu yang ada di sini, kemudian kagum terhadap diri sendiri, dan kemudian ada ikutannya menyepelekan, meremehkan orang lain. Inilah yang disebut ijabun nafs. Ijab itu kagum, nafs itu diri sendiri. Kalau bahasa Sunda disebut ujub. Asal katanya ijabun nafs. Ini adalah penyakit yang Allah antisipasi di ujung 185 surat Al-Baqarah itu. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bapak Ibu sekalian, sudah bunyi waktu syuruk. Ini nasihat untuk saya. Kalau ada manfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah. Tapi sebetulnya ini menasihati diri sendiri, karena saya merasa bahwa sudah 19 hari ini progresnya jauh dari ideal. Mudah-mudahan Allah menolong kita, membantu kita untuk menyempurnakan Ramadan kita di sisa hari ke depan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.